Polymerase chain reaction atau PCR atau reaksi berantai polimerase adalah teknik untuk mengamplifikasikan fragmen DNA dalam jumlah besar secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Amplifikasi DNA menghasilkan jutaan salinan fragmen DNA. Polimerase merupakan enzim yang mengkatalis sintesis molekul DNA dari nukleotida trifosfat. Sedangkan chain reaction atau reaksi berantai adalah reaksi di mana produk reaksi menghasilkan reaksi selanjutnya. Pada PCR, reaksi berantai menghasilkan produk dengan jumlah yang berlipat ganda. Adapun alat yang umum dibutuhkan untuk proses PCR, yang pertama adalah tabung reaksi steril, di mana tabung ini cukup kecil, yakni untuk ukuran terbesar kurang lebih hanya sekitar 1,8 ml. Kemudian thermocycler, yaitu suatu alat yang dapat mengatur suhu sampel. Alat ini penting dikarenakan pada setiap tahap dari PCR memerlukan suhu tertentu agar berjalan optimal. Saat ini thermocycler yang tersedia sudah dapat berjalan secara otomatis, sehingga pada setiap perpindahan siklus tidak perlu lagi disetting secara manual. Kemudian untuk menjalankan reaksi PCR ke dalam tabung, kita masukkan bahan-bahan yang diperlukan agar reaksi ini dapat berjalan. Yang pertama tentu adalah DNA atau sampel yang akan kita periksa. Sampel ini dapat berasal dari berbagai macam sumber, bisa darah, dahak, atau cairan tubuh lainnya, bahkan jaringan. Pada kasus COVID-19 misalnya, sampel berasal dari apusan atau swab tenggorokan serta hidung. Kemudian ke dalam tabung reaksi dimasukkan pula buffer yang berupa cairan atau larutan yang berisi campuran elektrolit yang berfungsi untuk menjaga pH tertentu agar enzim dapat bereaksi secara optimal. Selain itu, ke dalam buffer juga ditambahkan beberapa mineral, terutama magnesium, yang merupakan kofaktor penting bagi enzim DNA polimerase. Bahan selanjutnya adalah deoksinukleotida trifosfat, yang merupakan bahan baku bagi sintesis atau penyalinan dari segmen DNA yang baru. Seperti halnya basa nukleotida, DNTP ini terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Selanjutnya bahan yang ditambahkan adalah DNA primer, yaitu untayan DNA rantai pendek, baik berupa forward primer maupun reverse primer. DNA primer ini berfungsi untuk mendeteksi bagian DNA yang ingin kita gandakan atau salin, dan juga berfungsi untuk DNA polimerase agar menempel ke sampel DNA yang kita periksa. Dan tentu saja terakhir adalah ditambahkannya tag DNA polimerase, yaitu seperti disebutkan sebelumnya, DNA polimerase yang memiliki sifat unik, yaitu tahan akan suhu tinggi. Selanjutnya, tabung reaksi yang berisi sampel dan bahan yang tadi disebutkan akan dimasukkan ke dalam thermocycler. Dalam thermocycler tersebut, sampel akan menjalani tahapan reaksi PCR yang terdiri dari 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi serta terminasi. Adapun secara terperinci, tahapan-tahapan ini akan dijelaskan sebagai berikut. Reaksi pertama adalah denaturasi, di mana terjadi pemisahan dari bentuk DNA double strand menjadi DNA single strand. Proses denaturasi ini diperoleh dengan proses pemanasan sampai 98 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul DNA akan terpisah menjadi bentuk DNA single strand. Pada sel, proses ini dilakukan dengan proses enzimatik, yaitu melalui enzim helikase. Namun tentu dengan pemanasan sampai dengan 98 derajat Celcius, tidak hanya DNA saja yang akan terdenaturasi, akan tetapi protein juga dapat terdenaturasi. Sedangkan enzim DNA polimerase yang merupakan protein juga akan mengalami denaturasi jika dipanaskan sampai suhu 98 derajat Celcius. Disinilah letak kekhususan dari tag DNA polimerase, di mana walaupun dengan pemanasan sampai 98 derajat Celcius, enzim ini tidak mengalami denaturasi dan tetap dapat bekerja dengan baik. Oleh sebab itu jelas bagaimana pentingnya peranan tag DNA polimerase pada proses pengembangan teknik PCR ini. Langkah yang kedua adalah proses annealing, di mana sampel diturunkan kembali suhunya menjadi 60 derajat Celcius. Penurunan suhu ini akan memungkinkan DNA primer menempel ke DNA sampel masing-masing yang sesuai.
Proses annealing ini berlangsung kira-kira sekitar 30 detik. Setelah proses annealing, maka DNA primer menempel ke bagian dari DNA sampel. Dengan menempelnya DNA primer tersebut, maka DNA polimerase dapat menempel ke DNA sampel tersebut. Hal ini akan memulai proses berikutnya, yaitu proses elongasi. Di tahapan ini, sampel kemudian kembali dinaikkan suhunya ke suhu optimal DNA polimerase, yaitu 78 derajat Celcius. Pada suhu optimal ini, DNA polimerase dapat melakukan elongasi dengan kecepatan 1000 pasang basa per menit. Tahapan elongasi ini biasanya dikerjakan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian dilakukan pendinginan, di mana sampel suhunya kembali diturunkan sampai 4 derajat Celcius. Hal ini akan menghentikan proses polimerisasi sehingga terjadi terminasi dari kerja DNA polimerase. Setelah proses terminasi, maka sampel akan kembali mengalami proses denaturasi, diikuti annealing dan elongasi kembali. Setelah selesai satu siklus, maka sampel akan berlipat ganda menjadi 2, 4, dan seterusnya. Sehingga reaksi ini merupakan reaksi polimerase berantai sesuai dengan nama reaksi, yaitu polimerase chain reaction. Untuk setiap kali sampel diperiksa, biasanya siklus denaturasi, annealing, elongasi, terminasi ini diulang dari 25-30 kali. Dari pengulangan ini dapat diperoleh jumlah salinan dari 33,5 juta sampai 1 miliar kali dari jumlah sampel asal. Hasil dari reaksi PCR ini kemudian akan dilakukan analisa. Biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu elektroforesa dan real-time PCR.